Hai teman-teman, selamat datang di channel MGB Garden. Di video kali ini saya akan membahas tanaman-tanaman cantik di sebelah saya ini, yaitu microgreens bunga matahari. Kalau di video sebelumnya kita sudah membahas tentang wheatgrass microgreen dan juga red mustard microgreen, sekarang giliran sunflower seed microgreen. Nah, seperti apa teman-teman? Saya merawat microgreens bunga matahari ini dari mulai menyemai benih hingga sebesar sekarang ini siap panen. Simak videonya. Nah teman-teman, banyak yang belum tahu kalau ternyata microgreens bunga matahari itu bisa dimakan ya. Kebanyakan orang tahu kalau benihnya yaitu kuaci itu yang bisa dimakan. Tapi sebenarnya nggak hanya kuaci atau bijinya aja yang bisa dimakan ya. Tapi microgreensnya juga lezat dan kaya akan gizi ya. Selain itu, kelopak bunga matahari itu juga edible, bisa dimakan teman-teman. Microgreens bunga matahari ini benihnya saya dikasih sama teman. Teman-teman bisa membeli di marketplace, banyak yang jual microgreens bunga matahari ya. Atau biji bunga matahari apapun bisa dipakai teman-teman, gak harus yang khusus untuk microgreens. Menariknya lagi, biji yang kita hasilkan kalau kita menanam bunga matahari itu kan biasanya ada bunga matahari yang mempunyai bunga primer yang besar gitu teman-teman. Lalu di situ biasanya menghasilkan benih-benih baru yang banyak sekali seperti punya saya ini. Nah, benih-benih ini bisa kita kumpulkan teman-teman, kita tunggu sampai dia matang. Sebenarnya lebih bagus kalau dibiarkan mengering di pohon. Cuman kadang kita balapan sama burung, jadi dulu-duluan kan belum sempat kita panen udah dimakan burung, atau kita dulu-duluan sama hujan. Biasanya kalau udah tua di pohon dan gak segera kita panen lalu kena hujan, bijinya itu bisa tumbuh teman-teman. Waduh, nggak jadi disimpan malah numbuh di pohon ya. Ketika udah tua, bunga matahari itu kan menelungkup seperti ini. Lalu dia akan menguning ya, batangnya, daunnya itu akan mulai menguning dan mulai kecoklatan, lama-lama menua. Nah, itu saat yang tepat untuk kita panen. Setelah kita panen, kita angin-anginkan, lalu kita pipil dan kita keringkan, bisa untuk disimpan. Nah, seperti saya ini punya satu pohon bunga matahari aja, itu benihnya banyak banget teman-teman. Bisa disimpan untuk musim tanam selanjutnya, bisa diberikan kepada teman, atau bisa kita tanam sebagai microgreen seperti ini teman-teman. Terus banyak yang bertanya, sebenarnya kalau kuaci yang ada di supermarket bisa nggak sih ditanam? Jawabannya adalah
Tidak bisa teman-teman, kuaci yang ada di supermarket itu kan udah mateng. Kalau udah mateng ya mana mungkin bisa ditanam. Kecuali kalau kuacinya masih mentah ya. Kadang ada biji bunga matahari yang dipakai untuk pakan burung atau pakan ternak yang lain, hamster kayak gitu. Nah itu mungkin bisa ditanam asal benihnya itu masih bagus ya. Asal benihnya itu tidak melempem kayak kerupuk benih itu ya. Kalau dia kelamaan tidak disimpan di dalam tempat yang kedap udara, dia akan melempem terus dia akan nggak tumbuh gitu teman-teman. Tapi yang paling pas memang teman-teman membeli biji bunga matahari yang khusus untuk ditanam, lalu ditanam sendiri, nanti bisa panen benih yang banyak dan dibuat microgreens. Murah teman-teman dan hemat. Nah, microgreens bunga matahari ini sama seperti microgreens red mustard ya. Tempat tumbuhnya daun itu ada di ujung batangnya ini teman-teman. Sedangkan kalau gandum itu dia tumbuhnya udah mulai dari bawah, mulai dari benihnya itu masih bisa tumbuh lagi, masih bisa menghasilkan daun lagi. Sedangkan kalau bunga matahari dan tanaman dikotil lainnya yang berkeping dua itu nggak bisa. Ini saya menanamnya dengan menggunakan media tanah yang dicampur dengan kompos. Nah teman-teman bisa memakai media yang lain, misalnya memakai perlit, vermiculit, sekam bakar, memakai kokopit, itu bisa teman-teman. Juga memakai rock wool pun juga bisa. Cuman kalau pakai rock wool itu sekali pakai ya, rock woolnya nggak bisa dipakai lagi. Jadi kalau udah kayak gini, udah mengintip daun sejatinya teman-teman, ini adalah saatnya untuk panen. Karena kalau kita biarkan sampai daun sejatinya tumbuh dan tumbuhnya udah terlalu lebar gitu ya, kalau saya pribadi kurang suka karena daun sejati bunga matahari itu kan agak berbulu gitu ya, kurang nyaman di lidah kalau menurut saya. Jadi jangan sampai dia tumbuh daun sejati yang lebar. Kalau masih mengintip seperti ini it's okay, nggak apa-apa teman-teman. Umumnya microgreens itu dimakan mentah ya teman-teman. Karena apa? Karena keunggulan dari microgreens ini adalah gizinya yang tinggi, lebih tinggi dibandingkan tanaman dewasa dalam jumlah yang sama teman-teman. Jadi kalau dia dimasak, dia akan berkurang tentu saja nutrisinya. Jadi kebanyakan memang dijadikan jus atau dimakan mentah bersama salad gitu teman-teman. Kalau teman-teman nggak terbiasa dengan microgreens bunga matahari ini bisa untuk ditumis ya. Rasanya mirip-mirip kecambah kedelai kalau menurut saya. Oh iya, satu lagi teman-teman, kalau teman-teman lihat di sini kan dia panjang-panjang ya batangnya ya, tinggi-tinggi. Ini memang kalau untuk microgreens biasanya agak dipanjangin ya, agak ditinggiin kayak gini. Jadi dia ditaruh di tempat yang teduh, tidak terkena sinar matahari langsung. Sedangkan kalau untuk disemai dan untuk ditanam jangan sampai seperti ini ya teman-teman, karena ini namanya etiolasi. Ini tumbuhnya kurang bagus ya, karena terlalu tinggi, batangnya terlalu panjang. Untuk ditanam begitu dia udah pecah benih ya, udah keluar akar seperti ini akarnya udah panjang, masih kecil aja, putih aja, itu udah harus dijemur ya, dikenakan sinar matahari pagi dan sore. Setinggi yang ini harus dikenakan sinar matahari full sun ya, sambil kita amati apakah di tempat teman-teman itu terlalu terik apa enggak sinar mataharinya ya. Kalau terlalu terik bisa diteduhkan terus nanti dijemur lagi kayak gitu, karena dia adalah tanaman yang menyukai sinar matahari. Kalau kurang sinar matahari justru bunga matahari itu kurang bagus, nanti nggak bisa menghasilkan bunga matahari yang besar dan sehat gitu. Terlihatnya dia kurus, kecil, terus kayak lunglai gitu teman-teman ya. Begitu aja penjelasan tentang microgreens bunga matahari. Sekarang saatnya kita panen dan kita buat olahan. Bukan jus, tapi salad. Bukan salad ala barat, tapi salad kearifan lokal Indonesia, yaitu karedok. Langsung aja kita potong ya teman-teman. Kita potong batang yang paling bawah ya. Akarnya tidak kita ikutkan. Ini makin bawah makin bagus ya, makin banyak yang bisa dimakan. Nah teman-teman, untuk membuat karedok kali ini saya akan pakai selada iceberg karena saya tidak punya kol ya, seperti ini. Lalu di sini saya punya timun.
Lalu saya juga punya jeruk teman-teman. Kalau biasanya pakai jeruk limau, karena di sini nggak ada, pakai jeruk nipis aja yang ada ya. Dan di sini saya juga punya tomat teman-teman. Ini adalah tomat cherry. Nah teman-teman, sekarang langsung aja kita bikin bumbunya. Pertama kita masukkan garam secukupnya, lalu bawang putih, cabai, dan juga kencur. Lalu kita tambahkan kacang, masukkan gula jawanya. Oke, bumbunya udah jadi. Langsung aja kita campur ya. Wow. Nah teman-teman, karedok microgreen bunga mataharinya udah jadi. Sekarang saatnya kita cicipi. Tapi sebelumnya akan saya kucur dulu dengan jeruk nipis ya di atasnya. Yuk, bismillahirrohmanirrohim. Enak banget, di lidah saya semuanya pas. Segernya, gurihnya, manisnya, rasa kencurnya, pas semuanya. Ini microgreen bunga matahari. Rasa dari microgreen bunga matahari itu ada kayak rasa kuacinya, ada kacang-kacangnya gitu. Enak sekali teman-teman. Apalagi kalau dibikin olahan karedok seperti ini, siapa yang tahan godaannya? Nah teman-teman, terima kasih sudah mengikuti video saya, mulai dari menyemai hingga membuat olahan dari microgreen bunga matahari. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.